Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul yaitu kegagalan tata kelola dan etika bisnis. Faktor-faktor kegagalan tata kelola korporasi atau GCG. Manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Etika sebagai ilmu dan praktik dalam bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Sehubungan dengan antara etika bisnis dan GCG. Studi kasus dan solusi penerapan etika di Indonesia. Secara umum, Good Corporate Government lebih tujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan. GCG lebih tunjukkan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder, karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terhadap beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak, baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas. Definisi tata kelola perusahaan yang baik. Satu, pengertian GCG, sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direktur pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku lainnya. Landasan pengatur perundang-undangan dan norma yang berlaku. Manfaat penerapan GCG. Yang pertama, meminimalkan biaya agensi, itu mencegah izin oleh manajemen. Kedua, meminimalkan biaya modal, yaitu membuat referensi positif bagi kreditur melalui pengelolaan yang sehat. Tiga, meningkatkan nilai saham perusahaan, yaitu menarik minat investor menanamkan modal karena citra perusahaan yang baik. Keempat, keunggulan kompetitif, yaitu membantu perusahaan bertahan dalam persaingan global. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan GCG. Ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor eksternal, sistem hukum yang baik dan supremasi hukum. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor atau pemerintah. Adanya contoh best practices sebagai tolak ukur. Kedua, faktor internal, budaya perusahaan yang mendukung berbagai peraturan dan kebijakan internal perusahaan, manajemen pengendalian risiko, dan sistem audit yang efektif. Faktor kegagalan GCG khususnya di Indonesia. Yang pertama, praktik bisnis yang buruk, yaitu kolusi, korupsi, nepotisme, atau KKN, budaya sogok menyogok. Kedua, struktur kepemilikan, dominasi pemegang saham tertentu dan lemahnya perlindungan terhadap investor minoritas. Kemudian ketiga, masalah SDM, kualitas sumber daya manusia yang buruk akibat proses rekrutmen yang tidak standar. Kemudian yang keempat adalah lemahnya pengawasan, ketidakefektifan regulator dan lembaga keuangan dalam mengawasi emiten. Pengantar etika bisnis. Yang pertama adalah etimologi, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat, kebiasaan, atau karakter. Kemudian yang kedua, definisi, yaitu standar atau moral yang mencakup benar atau salah, baik atau buruk dalam perilaku manusia di lingkungan bisnis. Adapun dua macam etika, yaitu yang pertama etika deskriptif, melukiskan perilaku moral apa adanya tanpa memberikan penilaian. Kemudian yang kedua, etika normatif, memberikan penilaian tentang mana yang baik dan buruk atau meliputi etika umum dan khusus. Prinsip-prinsip utama etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Pertama, prinsip otonomi, kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri. Kedua, prinsip kejujuran, kunci keberhasilan bisnis jangka panjang dan penyidikannya syarat-syarat perjanjian. Ketiga, prinsip keadilan, memperlakukan setiap orang secara sesuai aturan yang adil. Prinsip saling menguntungkan, mengakomodasi kepentingan semua pihak agar tidak ada yang merugikan. Prinsip integrasi moral, tuntunan internal untuk menjaga nama baik pribadi dan perusahaan. Studi kasus pelanggaran etika PT Magasari Makmur. Kasusnya, produk obat nyamuk HIT yang mengandung zat aktif berbahaya yang dilarang karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Dampaknya, pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat dan standar kesehatan meskipun produk tersebut dipromosikan sebagai obat nyamuk yang murah dan ampuh. Hubungan etika bisnis dengan GCG. Etika sebagai landasan GCG merupakan tata laksana yang diatur oleh hukum, sedangkan etika bisnis adalah roh atau kesadaran moral di dalamnya. Dua, dorongan implementasi. 1. ETC Drive,
munculnya kesadaran individu untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Yang kedua, regulator datang dari paksaan peraturan undangan yang berlaku. Pedoman GCG merupakan koneksi etika bisnis dalam bentuk tertulis atau kode etik. Masalah praktis etika bisnis di Indonesia, eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan pelestarian lingkungan, persaingan tidak sehat dan praktik monopoli, kejahatan korporasi seperti penggelapan pajak, penipuan kartu kredit, dan pencucian uang, lemahnya penegakan hukum dan kontrol lembaga legislatif terhadap praktik bisnis nakal. Strategi mengatasi masalah tata kelola dan etika. 1. Komitmen politik, memperkuat penegakan hukum secara adil dan nasional. Kedua, pendidikan, memasukkan etika bisnis sebagai kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi. Ketiga, transparansi, meningkatkan keterbukaan informasi bagi publik untuk mengamankan kinerja perusahaan. Keempat, peran pemerintah dan LSM, merancang pemikiran strategi untuk mencegah korupsi dan pengawasan kegiatan bisnis berskala besar. Kesimpulan, penerapan GCG bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum, namun harus didasari oleh integrasi moral dan etika bisnis yang kuat. Keberhasilan perusahaan jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan kepentingan antara keuntungan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.